bakteri dan jamur. Jadi yang pertama itu ada yang namanya mikroskop tadi. Mikroskop ini ada dua jenis biasanya yang kita pakai. Yang pertama mikroskop binokuler. Nah, mikroskop binokuler itu ada dua lensa gitu ya. Ada lensa okuler dan ada lensa objektif. Nah, lensa objektifnya ini yang bisa kita ganti-ganti. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau yang terkecil di sini tulisannya ada 4. Ada 4, ada 10, ada 40, dan ada 100. Nah, sedangkan di lensa yang okuler yang dekat mata itu pembesarannya 10 kali. Jadi tinggal ngalikan kalau misalnya ini di garis warna biru ini 40, lalu okulernya 10, berarti 10 kali 40. Berarti pembesarannya 400 kali. Gitu. Kalau pada parasit mungkin kalian bisa 400 atau mungkin 100 bisa. Tetapi kalau bakteri itu wajib menggunakan yang 1000. Yang 1000 itu yang karetnya warna putih. Gitu. Jadi di sini ada tulisannya 100 objektif dan 10 okuler. Nah, nanti kalau yang 1000 itu menggunakan oil emersi. Oil emersinya di mana? Itu diteteskan di preparat yang kalian buat. Itu ini nanti bisa kalian coba-coba ya. Jadi mungkin akan berbeda dengan praktikum histologi yang sudah nempel, kalian tinggal lihat. Tetapi kalau bakteriologi dan mikologi ini kalian harus cari sendiri bakteri yang kalian warnai itu. Jadi kita nggak nyarikan gitu ya. Nah itu yang harus kalian latih untuk mencari bakteri ini. Jadi ini ada alat-alatnya, di mana on-off-nya itu di bawah. Dulu waktu pertama kali sekian sekian tahun itu ya, waktu ada kesempatan offline itu, ada bahkan mahasiswa yang nggak tahu on-off-nya itu di mana. Jadi dia tuh jangankan nyari gitu ya, nyalain mikroskopnya aja nggak tahu. Nah itu bagian-bagian mikroskop ini besok kalau memang sudah hands-on, itu kalian pelajari dengan betul cara nuruninnya itu bagaimana, cara memperbesar bagaimana, cahayanya bagaimana, terutama on off-nya gimana supaya nanti uh, bisa ketemu bakterinya. Gitu. Jadi ini ya, ini yang biasanya digunakan untuk melihat bakteri menggunakan mikroskop binokuler. Lalu ada stereomikroskop. Nah, stereomikroskop ini untuk melihat ini makroskopisnya. Jadi biasanya kita pakai untuk koloni jamur. Jadi koloni jamur itu yang berhifa, yang ada benang-benangnya. Kalau dilihat dengan mata telanjang, mungkin dia hanya seperti kapas atau bludru gitu. Tetapi kalau dilihat di stereomikroskop, itu kita akan melihat kayak ini deh, kayak hutan dari atas ya. Jadi ada daun-daunnya, ada batangnya seperti itu. Jadi apalagi kalau spesiesnya genusnya Aspergillus gitu, kita bisa kelihatan benar-benar kayak hutan. Ada daunnya itu sporanya, batangnya, limpahnya dan lain sebagainya. Ini jadi cawan petrinya tadi yang berisi koloni jamur, atau kalian kalau mau bakteri ya bisa, tapi biasanya kita pakai untuk jamur. Cawannya ditaruh sini, ditaruh bawah, lalu kita mengamati di lensa yang okuler ya. Nanti tinggal zoom in, zoom out-nya tinggal kita atur sendiri untuk stereomikroskop. Lalu alat lain yang selalu dipakai adalah OSE. Jadi OSE ini terdiri dari ada needle holdernya atau OSE holdernya, jadi pegangannya, lalu ada ujungnya itu ada yang lancip, needle, atau ujungnya yang bulat ini OSE namanya. Jadi bulatan OSE ini sudah
apa ya, sudah terstandar. Jadi bulatannya itu besarnya itu sudah segitu memang. Nah, satu bulatan ose ini kalau misalnya dia terisi oleh suspensi, itu kurang lebih jumlah bakterinya 10 pangkat 6. Jadi 1 juta bakteri untuk satu bulatan ose itu. Nah, ose ini digunakan untuk apa? Ose ini digunakan untuk mengambil bakteri atau bahan pemeriksaan. Kalau kalian mau memeriksa atau mengisolasi susu, itu kalian bisa ngambilnya dengan ose susunya. Dengan ose lalu kalian lakukan strik. Kalian tanam pada media agar yang sudah kalian siapkan di laboratorium. Selain untuk mengambil kuman, ini juga bisa untuk mewarnai bakteri. Jadi nanti kalau pewarnaan bakteri, kita udah sediakan suspensi bakterinya, lalu cara ngambilnya suspensi ini dengan menggunakan ose untuk melakukan preparat ulasnya. Itu. Nah, untuk yang tajam bagaimana? Yang tajam ini sama untuk mengambil bakteri, lalu menanam bakteri pada media tertentu. Jadi ada beberapa media yang caranya itu di streaking ya, buat goresan. Ada beberapa media yang cara nanamnya itu ditusuk. Nah, cara menusuknya dengan needle ini. Gitu. Jadi ini bisa di apa ya? Bisa dikendorin gitu ya, bisa kita ganti mau yang bulatan ujungnya bulat atau yang tajam. Tuh. Dan ose ini untuk sterilnya itu dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar sampai membara. Jadi bukan di autoclave, bukan di oven, tetapi dengan dibakar di atas bunsen sampai warnanya membara. Jadi merah membara. Nah, lalu alat yang kedua yang sering dipakai untuk pemeriksaan mikrobiologis adalah objek glass. Objek glass ini ada dua, ada objek glass yang datar, ada objek glass yang cekung. Jadi kalau kalian rasakan di tengahnya ini, yang cekung itu dia akan membentuk cekungan. Gitu. Nah ini tujuannya apa? Yang cekung ini dia untuk tempat bakteri untuk pemeriksaan natif, gitu ya, untuk melihat pergerakan bakteri, gitu. Nah, yang datar bagaimana? Apa tidak bisa? Ya bisa aja yang datar. Cuman biasanya ada plus minusnya. Kalau yang datar itu kalau kita buat dia natif, dia akan cepat kering. Gitu. Jadi cepat kering, akhirnya apa kalau cepat kering preparatnya? Ya, yang terlihat nggak bergerak, padahal dia aslinya bergerak karena sudah kering, sudah mati, bakterinya akhirnya tidak bergerak. Gitu. Kalau di laboratorium itu satu, saya lupa ya, satu kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 sepertinya ya, mikroskopnya ada 9. Nah, nanti kalian kalau melihat bakteri itu kan gantian menggunakan mikroskop. Jadi ada yang mewarnai dulu, ada yang melihat. Jadi biar nggak ini ya, biar antrinya panjang. Nah, kalau kalian natifnya itu memakai yang sederhana, memakai objek glass yang datar, itu mungkin karena antrinya lama, terus akhirnya nggak nemu-nemu temennya, terus preparat kalian tuh nunggunya terlalu lama, bisa jadi preparatnya kering dan bakterinya mati. Hasilnya yang seharusnya motil malah terlihat tidak motil. Tetapi kalau yang cekung ini dia bertahannya memang lebih lama gitu karena ada apa ya? Ada seperti tetesan embun gitu ya sehingga dia nggak meluber kemana-mana. Nanti kita akan bahas pada preparat natif. Itu jadi kalau gelas alas atau objek gelas ini untuk mewarnai bakteri, melihat bagaimana
morfologi bakteri itu. Bentuknya, sifatnya, susunannya, ini menggunakan objek glass. Dan yang kecil ini ada cover glass. Itu cover glass untuk nutup di atasnya. Kadang kita pakai, kadang tidak. Kalau yang natif tetes bergantung, yang objek glass cekung, itu pakai cover glass. Tapi kalau pewarnaan bakteri biasa itu biasanya kita nggak pakai cover glass. Jadi di atas preparat tadi langsung ditetesi aluminium foil, lalu dilihat di bawah mikroskop. Nah, yang ini adalah Bunsen, pembakar Bunsen. Ini digunakan untuk memusnahkan mikroorganisme dengan cara membakar. Jadi, salah satunya adalah untuk mensterilkan ose tadi. Jadi, Bunsen ini kan dalamnya ada spiritus ya. Ada spiritusnya, lalu ada apa ini talinya ini, jadi untuk mengalirkan, lalu ini ada tutupnya. Nah, kalau kalian ingin mematikan Bunsen, jadi misalnya ini nyala gitu ya, kalau ingin mematikan Bunsen itu jangan ditiup gitu ya, jadi ini beda dengan lilin ulang tahun tuh beda, atau lilin mati lampu tuh beda. Kalau caranya mematikan Bunsen itu tinggal ditutup pakai tutupnya itu. Gitu. Kalau kalian tiup, siapa tahu ada zat-zat yang lain itu bisa ke kalian nanti apinya. Jadi kalau pengen matikan tinggal ditutup aja pakai tutupnya, nanti dia akan mati sendiri. Dan yang perlu diperhatikan, memang pengerjaan bakteri ini harus steril. Kita biasanya sediakan alkohol, spray alkohol itu ya yang 70% di laboratorium. Tetapi jangan sekali-sekali kalian menyemprotkan alkohol dekat Bunsen yang sedang menyala. Gitu. Jadi diperhatikan. Nanti kalau kalian nyemprotnya dekat Bunsen, bisa terjadi kebakaran. Oke, ini alat berikutnya, ini dinamakan cawan Petri. Cawan Petri ini digunakan untuk untuk menaruh media dengan konsistensi padat. Jadi menaruh media yang padat. Jadi kalau agar itu ditaruhkan cawan Petri. Biasanya untuk isolasi primer itu menggunakan cawan Petri. Nanti kalau sudah isolasinya sekunder, hanya memperbanyak saja, itu boleh menggunakan tabur reaksi, boleh. Tetapi untuk yang primer, yang pertama, itu kita gunakan cawan Petri. Gitu. Jadi cawan Petri ini ada alasnya, nanti agarnya itu di bawah, bagian bawah, dan ini ada tutupnya. Cawan Petri ini bisa ada dua jenis, ada yang kaca, yang posable, jadi bisa dipakai berulang kali. Kalau misalnya udah nggak dipakai, tinggal di steril, dipakai lagi. Atau mungkin ada yang disposable. Disposable itu dari plastik, jadi dia hanya sekali pakai saja. Kalau sudah selesai di steril, tapi tidak bisa dipakai lagi. Jadi dibuang. Nah, kita pakai yang kaca. Ada dua, di lab tuh ada dua, tapi kita pakai yang kaca. Lalu ini ada tabung reaksi. Jadi kalau ini mungkin kalian udah tahu, ini berbagai ukuran tabung reaksinya. Kita biasanya pakai yang sedang untuk tabung reaksi, dan untuk tabung reaksi yang paling kecil, ini yang berada di dalam tabung reaksi besar, ini namanya tabung Durham. Tabung Durham, dia besar ya, jadi alat ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menangkap gas dalam uji gula-gula. Jadi pada uji biokimia bakteri untuk mengetahui sifat biokimia, itu salah satunya adalah uji gula-gula. Nah, pada uji gula-gula itu hasil positif itu bisa kita lihat dengan adanya perubahan warna media dan juga adanya gas atau tidak. Nah, bagaimana cara kita tahu bakteri tersebut menghasilkan gas atau tidak? Itu dengan cara taruh tabung Durham seperti ini.
Jadi ini bentuknya cair ya. Kalau media gula-gula itu bentuknya cair atau broth. Lalu setelah itu ditanam, jadi diambil bakterinya menggunakan ose, ditanam di sini, lalu dimasukkan ke inkubator. Nah, setelah di inkubator 18-24 jam kita lihat adanya perubahan warna atau tidak, medianya jadi keruh atau tidak, dan terdapat gas atau tidak. Kalau ada gasnya, ini yang awalnya dalamnya ada medianya atau ada cairannya, dia cairannya akan berkurang gitu. Jadi kelihatan kalau ada gasnya. Itu namanya tabung Durham. Fungsinya untuk menampung gas pada uji gula-gula. Oke. Nah, selanjutnya ini ada penjepit tabung reaksi. Ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu terpakai. Cuman kadang-kadang kalau mahasiswa awal itu kan objek gelasnya itu butuh dipanasi sebelum melakukan pewarnaan. Kadang-kadang itu takut panas sehingga pakainya ini. Kalau nggak gitu pada saat melakukan pewarnaan nggak mau tangannya kena zat warna, akhirnya pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau memang dibutuhkan bisa memakai penjepit tabung reaksi, bisa untuk ose juga, atau kalau untuk tabung reaksinya itu taruh sini tengah-tengah ini. Jadi yang lobang ini ya. Jadi untuk memanaskan tabung reaksi mungkin pada ose atau pada apa gitu ya, pada pemanas lainnya itu bisa memakai penjepit ini. Lalu berikutnya ada hoki stick. Ini gelas gelas bengkok. Nah, ini untuk meratakan bakteri atau sampel yang ingin kita tanam pada media isolasi. Jadi kita punya agar pada cawan Petri, lalu kita punya sampel yang ingin kita uji apakah itu ada bakterinya atau tidak, itu dimasukkan ke atas agar. Jadi dengan volume tertentu kita masukkan ke atas agar, lalu diratakan dengan hoki stick ini. Jadi dia fungsinya untuk meratakan suspensi bakteri yang berada di atas permukaan agar tadi, supaya tumbuhnya nanti merata. Kalau di satu sisi aja nanti satu sisi kelihatan penuh tapi sisi lainnya kelihatan nggak ada bakterinya. Ini rak tabung, kalian juga udah kenal. Fungsinya ya pastinya untuk meletakkan tabung, dimana nanti kalau kalian mengerjakan yang lainnya biar nggak tumpah gitu. Ada 3 jenis, kita punya semuanya di lab. Bahkan kita punya sekitar 4 atau 5 jenis ya di lab. Nanti digunakan sesuai kebutuhannya, sesuai besaran tabung reaksinya itu berapa. Lalu berikutnya ada anaerobic chair. Nah, di awal sudah dibahas bahwa sifat bakteri ini ada yang aerob, ada yang anaerob. Nah, kalau aerob itu dia bisa bisa menggunakan oksigen dalam metabolismenya, dalam dia untuk tumbuh gitu. Jadi dia tumbuh itu membutuhkan oksigen. Nah, tetapi sifat-sifat bakteri yang anaerob itu dia justru malah membutuhkan CO2 gitu. Ada yang oksigen itu bersifat toksik atau bersifat racun malah. Karena kalau ada O2-nya dia nggak bisa tumbuh. Nah, caranya gimana kita menumbuhkannya? Itu media isolasi tadi dimasukkan ke anaerobic chair. Jadi Jadi kayak presto gitu ya, mungkin tapi dalam ukuran yang mini. Lalu ini ada sasetannya, sasetan C2 dan H2-nya ini. Itu nanti yang akan dibuka lalu dimasukkan ke anaerobic chair. Nah, ini mengkondisikan suasana yang anaerob.
di dalam ini tadi, di dalam wadah ini tadi, sehingga bakteri-bakteri yang sifatnya anaerob itu harus dimasukkan ke anaerobic jet dulu sebelum dimasukkan ke inkubator. Gitu. Nah, bakteri-bakteri anaerob ini biasanya kalau kita menumbuhkan atau isolasi primer itu mutlak membutuhkan ini. Tapi kita sudah dapat biakan yang murni, sudah isolasi yang sekunder, lalu ingin kita remajakan saja, itu biasanya kita nggak butuh. Jadi karena dia sudah beradaptasi ya dengan lingkungan sekitar. Tapi kalau pertama kali kita isolasi dari lingkungan ke media dan dia sifatnya anaerob, itu harus dimasukkan ke anaerobic jet. Kalau nggak gitu dia nggak akan tumbuh karena lingkungannya nggak sesuai. Gitu. Nah, ini selanjutnya adalah autoclave. Nanti kalau kalian belajar topiknya ya, pengendalian mikroorganisme, itu salah satunya adalah dengan cara sterilisasi. Sterilisasi itu bisa kering atau bisa basah. Nah, autoclave ini adalah salah satu cara untuk sterilisasi basah. Gitu. Kalau kalian mau bikin media, itu bisa dimasukkan ke dalam autoclave. Lalu kalau alat pun bisa sebenarnya, cuman bedanya kalau alat dimasukkan autoclave itu dia ada embun-embunnya, sehingga harus kita masukkan oven supaya embunnya tadi hilang. Gitu. Kalau oven itu sterilisasi kering. Gitu. Kalau autoclave itu sterilisasi basah. Nah, autoclave ini tadi ya untuk mensteril bahan atau alat atau media dengan pemanasan basah, dan lama sterilisasinya adalah 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Jadi biasanya kalau ini yang kiri ini yang otomatis ya. Jadi kita udah ngeset di sini. Kalau yang kanan ini manual. Jadi kita harus lihat kalau sudah 121 kita hitung sampai 15 menit baru kita off-kan. Kalau yang kiri ini sudah otomatis turun sendiri setelah 15 menit. Jadi 15 menit itu bukan dimasukkan, 15 menit lagi selesai, bukan gitu. Tetapi dia akan naik suhunya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 121. Nah, pada saat 121 itu dia akan bertahan selama 15 menit. Setelah 15 menit baru dia turun. Gitu. Jadi lama sterilisasi untuk autoclave adalah 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Dengan tekanannya 15, biasanya tekanannya 15. Kita juga punya dua-duanya ini, baik yang manual maupun yang otomatis. Lalu ini ada oven. Jadi oven ini tadi kalau autoclave untuk sterilisasi basah, kalau oven itu untuk sterilisasi kering. Jadi biasanya digunakan untuk memberikan alat-alat, bisa logam atau alat-alat gelas yang telah disterilkan secara basah. Gitu. Jadi awalnya basah, nah kalau basah kan ada uapnya, harus dikeringkan menggunakan oven. Lama sterilisasi di oven ini adalah 1 jam pada suhu 161 derajat. 160 derajat Celcius. Jadi selama 1 jam pada suhu 160 derajat. Ini kita juga punya di lab. Lalu ini ada inkubator. Inkubator ini bentukannya beda-beda ya. Ada juga inkubator yang seperti oven ini ada. Kalau punya kita yang seperti oven. Hanya saja bedanya di inkubator itu ada kacanya di dalamnya. Kalau oven tadi begitu dibuka dalamnya udah langsung kelihatan rak-raknya gitu ya, alat-alatnya udah di dalam. Tetapi kalau inkubator itu ada ada kacanya lagi di dalamnya. Nah, tujuannya adalah pada saat kita buka, mungkin kita mau ngecek gitu ya,
itu nggak perlu buka si kacanya ini supaya suhu di dalamnya tetap stabil. Itu sesuai dengan kita mau setting berapa ini suhu di dalamnya. Karena ada beberapa bakteri yang di atas 42 derajat itu ada. Ada yang membutuhkan suhu 35 ada. Tapi rata-rata bakteri patogen itu membutuhkan suhu 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius ya yang patogen. Ini untuk inkubator, jadi tujuannya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk apa? Menumbuhkan media yang telah kita lakukan strik tadi pada media agar, media isolasi. Jadi setelah kita lakukan strik, ya jangan diletakkan pada suhu ruang gitu. Kalau diletakkan di suhu ruang gimana? Tumbuh apa enggak? Ya mungkin aja tumbuh tetapi tidak optimal suhunya. Jadi yang seharusnya 18 sampai 24 jam itu tumbuhnya mungkin 38, 40 jam bisa saja. Jadi lebih lama karena tidak optimum. Tetapi kalau kita letakkan di inkubator, kita setting suhunya dengan suhu yang diinginkan si bakteri tadi, itu pertumbuhannya bisa optimal. Jadi kita harus tahu bakteri tadi itu membutuhkan suhu optimum berapa. Nah, selain untuk menumbuhkan bakteri, alat ini atau inkubator ini juga berfungsi untuk uji sterilitas. Nah, kalau kita mau membuat media, gitu ya, kita tahu dari mana pengerjaan kita sudah steril atau belum, yaitu dengan uji sterilitas. Jadi media yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam inkubator. Apabila dalam waktu 18-24 jam itu media tadi ditumbuhi bisa bakteri, bisa jamur, maka kita pengerjaannya tidak steril, gitu, tidak aseptis gitu ya, tidak aseptis. Karena apa? Karena yang kita buat hanya media saja, kita belum menanam bakterinya. Kok bisa bakteri atau jamur yang lain tumbuh? Kan berarti pengerjaannya yang kurang benar. Nah, itu namanya uji sterilitas. Jadi sebelum kita menanam bakteri, medianya harus diuji sterilitas dulu supaya tahu pengerjaannya kita itu sudah benar atau tidak. Nah, kalau tidak dilakukan uji sterilitas, bagaimana bisa tumbuh nggak bakteri atau jamurnya? Ya bisa saja, tapi kita nggak tahu itu bakteri dari pencemar, dari pengerjaan kita yang kurang aseptis, atau dari streaking yang kita buat. Gitu. Jadi rata-rata kalau mau menanam bakteri itu malah jamurnya yang tumbuh gitu. Jadi cemarannya itu berupa jamur. Bisa saja kalian pas buat tuh sambil ngobrol gitu ya, lupa pakai masker atau gimana. Atau mungkin kalian belum steril mejanya, belum disemprot alkohol, tangannya juga dan lain sebagainya. Itu kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi selain untuk menumbuhkan bakteri juga untuk uji sterilitas inkubator ini. Lalu ada lemari pendingin. Lemari pendingin ini bisa lemari es, itu refrigerator yang bawah, atau bisa yang freezernya. Nah, kalau kita ingin bakteri, itu biasanya ditaruh di yang bawah, yang suhu 4 derajat, jadi bukan suhu bekunya. Jadi medianya tadi yang ditumbuhi bakteri itu disimpan di situ supaya tidak berkembang lagi gitu ya. Nanti kalau memang mau dibutuhkan lagi itu tinggal kita remajakan. Jadi bukan hanya kalian gitu ya yang membutuhkan peremajaan. Bakteri itu juga membutuhkan peremajaan supaya nggak mati. Peremajaannya bagaimana? Ya diambil aja dari koloni yang sudah tumbuh, lalu kita siapkan media baru, lalu kita lakukan streaking.
distrik gitu pada media baru. Setelah distrik, diinkubator, dimasukkan inkubator, terus setelah tumbuh kita simpan lagi di kulkas. Jadi kulkas ini untuk menyimpan gitu ya, menyimpan bisa bakteri atau mungkin menyimpan media, itu bisa. Nah, satu lagi yang kelupaan di inkubator ini tadi, kalau kalian mau mengerami menumbuhkan bakteri, itu kalian balik ininya, cawan petrinya dibalik. Jadi yang awalnya agarnya itu ada pada bawah, itu dibalik jadi ada di atas. Gitu. Jadi tutupnya yang di bawah. Nah, kenapa kok dibalik? Biasanya karena ini suhunya hangat gitu ya. Itu dia akan mengeluarkan embun. Embun di tutupnya cawan petri. Nah, nanti kalau berembun terus terlalu banyak lalu menetes pada agarnya, itu koloni bakterinya bisa meluber. Nah, dengan dibalik itu diharapkan embun tadi yang terbentuk tadi nggak netes di agar yang sudah kalian tanam bakteri, sehingga koloninya akan terbentuk dengan baik. Gitu. Jadi kalau naruh cawan petri yang berisi media bakteri itu dibalik pada inkubator. Kalau penyimpanannya bagaimana? Penyimpanannya sama. Jadi dibalik juga. Jadi kita minimalisir si koloni bakteri tadi supaya tidak kena air yang ada di tutup cawannya. Karena dari suhu hangat ke suhu dingin, terus mungkin dihangatkan lagi, itu kan terjadi perubahan suhu, itu biasanya mengeluarkan mengeluarkan embun gitu ya, mengeluarkan air, sehingga nanti kalau netes itu malah hasilnya akan jelek di bakterinya. Itu lalu kalau untuk freezer ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan serum. Serum itu disimpannya di freezer. Atau antigen. Jadi antigen untuk uji serologis itu nyimpannya juga di freezer. Ada juga reagen-reagen yang harus disimpan di kulkas, itu juga ada, seperti reagen Covax itu nyimpannya di kulkas, atau mungkin dis antibiotik itu nyimpannya juga di kulkas gitu. Jadi kita harus tahu bahan-bahan media-media yang disimpannya di suhu kulkas itu harus kita simpan di kulkas supaya tidak cepat rusak. Lalu ada lagi ini yang namanya sentrifus. Sentrifus ini pemutar gitu ya. Jadi ini ada lubang-lubang di mana nanti bisa kalian isi tabung reaksi dengan ukuran yang sesuai dengan lubangnya. Lalu ditutup, lalu bisa kalian setting berputarnya ini berapa RPM dan selama berapa menit. Gitu. Nah, ini kalau di mikrobiologi digunakan untuk apa? Biasanya kalau kalian membutuhkan serum atau plasma. Jadi kalau kalian ambil darah whole blood cell ya, darah utuh gitu, terus kalian ingin mendapatkan serumnya atau plasmanya, itu bisa kalian masukkan ke dalam sentrifus. Jadi nanti dia akan terpisah. Sel darah merahnya akan di bawah, kemudian plasma atau serumnya akan di atas. Nah, bedanya kita mendapatkan serum dan plasma itu ada pada tabungnya. Tabung Phenoject-nya itu ada yang pakai antikoagulan, ada yang tidak. Jadi kita pakai EDTA antikoagulannya. Nah, untuk mendapatkan plasma, itu tabungnya harus diberi antikoagulan. Kalau kita ingin mendapatkan serum, tabungnya ini tidak perlu antikoagulan. Jadi misalnya kalau kalian ngambil darah domba, atau darah sapi, atau darah ayam, darah apapun itu ya, pengen diambil serumnya untuk uji antibodinya, itu kalian ambil darahnya, kemudian kalian masukkan ke Phenoject
yang plain, yang nggak ada antikoagulannya, yang nggak ada EDTA-nya. Nanti dimiringkan tabungnya, lalu ditunggu beberapa saat, itu akan keluar serumnya. Nah, tetapi kalau kalian ingin cepat, itu bisa diputar dengan sentrifuge ini, supaya serumnya keluar. Nah, beda kalau kalian mendapatkan plasma. Kalau kalian mendapatkan plasma, itu dimasukkan ke dalam tabung Phenoject yang berisi antikoagulan. Gitu. Kalau berisi antikoagulan, nanti dia juga akan terpisah sama. Akan terpisah, yang atas itu namanya plasma, yang bawahnya itu yang red blood cell-nya, darah merahnya. Gitu. Jadi jangan sampai salah, kalian pengen ambil plasmanya atau serumnya. Dan cara memisahkannya ini bisa diputar menggunakan sentrifuge, berapa RPM dan berapa menit. Gitu ya. Ini juga kita punya di laboratorium. Lalu ada lagi yang namanya water bath. Water bath ini apa ya? Penangas air. Jadi kalau kalian mau menstabilkan media itu pada suhu tertentu, itu bisa dimasukkan ke water bath. Nah, kenapa kok media itu distabilkan suhunya? Karena kalau kita membuat media yang padat, media padat itu kan ada agarnya ya. Agar-agar itu kalau dingin dikit itu dia akan memadat. Tetapi kalau terlalu panas, kalian sudah tuang ke cawan atau ke tabung reaksi, itu dia akan terlalu panas sehingga mengeluarkan uap. Nanti kalau kepanasan kalian tuang lalu mengeluarkan uap, akhirnya apa? Akhirnya tutup dari cawan Petri ini akan berair. Gitu. Nah, berair tadi akan menyebabkan medianya basah dan kalian streakingnya jadi koloninya jadi nggak terpisah akhirnya karena ada airnya. Jadi harus distabilkan paling tidak 45 sampai 50 derajat di water bath itu. Jadi hangat-hangat kuku gitu. Jadi dia nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Caranya gimana? Caranya Erlenmeyer yang berisi media agar itu dimasukkan ke dalam sini. Sebelumnya ini diisi air dan disetting suhunya sesuai suhu yang kita inginkan. Itu ya, biasanya saya setting 50 derajat lalu taruh di dalam sini supaya dia stabil gitu sehingga pada saat kita menuang pada cawan Petri itu dia tidak terlalu berembun gitu ya, terlalu berair tutupnya karena terlalu panas. Oke, ini water bath. Lalu selanjutnya ada vortex. Vortex ini apa ya? Untuk menghomogenkan menghomogenkan suspensi yang berada di tabung reaksi. Jadi kalau kalian punya tabung reaksi, lalu ditaruh di atas ini yang hitam ini, yang tengah-tengahnya hitam, lalu ditekan, dia akan bergoyang. Jadi tujuannya apa? Supaya di dalam ini suasananya homogen, supaya homogen tuh ya, supaya sama gitu ya. Karena kenapa? Biasanya kalau medianya ini cair, lalu dikasih bakteri. Nah, koloni bakteri itu akan mengendap, membuat endapan di bawah. Gitu. Nah, nanti kalau kita mau nanam di media agar, kalau koloninya di bawah, malah yang ketanam bukan bakterinya, tapi ya hanya airnya saja. Sehingga harus dihomogenkan. Media cair itu tadi. Nah, caranya sebenarnya digoyang-goyang di telapak tangan aja bisa. Cuman untuk lebih lebih ratanya kita menggunakan vortex. Vortex ini juga bisa di setting RPM-nya berapa, waktunya juga berapa lama. Nah, untuk yang terakhir ini ada alat bedah. Jadi alat bedah ini ya digunakan untuk sampel yang kita ingin ambil spesimennya, bisa diambil darahnya atau mungkin
diambil organnya, kalau memang sampelnya tadi sudah mati, bisa kita bedah gitu, hewan cobanya, lalu kita tanam pada media isolasi yang sudah kita buat. Tuh. Ini kalau saran saya, kalian wajib punya satu set gitu ya. Saya nggak tahu, biasanya sudah ada dari anatomi. Cuman saya nggak tahu karena kemarin sempat online, apakah sudah punya atau belum. Tapi saran saya nyicil dulu dari sekarang, karena nanti alatnya pasti akan banyak yang dibutuhkan pada saat kalian sudah dokter hewan. Gitu. Jadi ini ada pinset, ada apa ini? Blade, ada gunting, ada ini kaca pembesar juga ada, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk alat yang digunakan untuk praktikum nanti. Cuman kalau pewarnaan, kalian pastinya akan sering bertemu dengan objek glass, cover glass,